Ya nama saya Yoel, Yoel Prochorus Julian Lee. Biasa dipanggil Yoel aja. Saya masuk ke Atmaja itu tahun 2012 dan tadi udah di-mention juga di awal lulusnya tahun 2016, jadi 4 tahun pas, puji Tuhan. Dan apalagi nih yang perlu dikenalin tadi? Oh, udah lah ya, oke. Sekarang Ya, kan udah nih, udah kenalan. Mungkin itu udah nih, Kak, yang dikit-dikitnya aja dulu. Ntar kita makin dalam, makin dalam. ya ntar, Oke, nah sekarang benar-benar. sesi kenalan kan udah nih. Sekarang aku mau tanya nih, Kak. Kan lagi pandemi nih, Kak. Sekarang Kakak sibukannya apa sih? Mungkin kerja, kerja online, atau kuliah online, atau mixing gitu? Iya, sekarang kan lagi jalanin master ya, lagi S2, dan karena masih pandemi dan di sini juga aturannya masih cukup ketat untuk kumpul-kumpul, jadi masih online juga di sini untuk kuliahnya. Eh, Ya kesibukannya sih yang paling makan waktu itu sih studi mungkin ya, dan sekarang kan lagi cukup berat juga gitu dan lagi musim-musim lagi banyak-banyaknya tugas juga gitu, jadi ya most of the time is for my studies basically. Ya. Berarti sekarang Kak Yoel ada di Jerman ya? Iya betul. Masih pagi nih, bangun pagi demi PBI Oh, in masih 60 pagi. Di minutes sini nih. udah siang, Kak. Agak Iya. mendung-mendung gitu. Heeh. Iya. Sama sih di sini Nah, juga kalau belakangan hari ini. iya, oke kalau gitu eh di paginya dimulai dengan live IG bareng aku ya. Bener. Demi banget nih hari Sabtu bangun pagi nih. Aduh, makasih loh Kak untuk Iya. sharing-sharing juga nih sama teman-teman. Nah, Kak Yowel, aku Siap. mau ke pertanyaan selanjutnya aja. Eh, kakak kan sekarang kuliahnya di Jerman. Nah, kakak tuh ngambil studi apa sih? Terus sudah berapa lama ngambil studinya? Iya, jadi untuk studi yang sekarang ini, nama programnya sebenarnya English Studies. Jadi MA English Studies, Master of Arts, itu nanti gelarnya. Um, Programnya sendiri sebenarnya cukup apa ya namanya, cukup fleksibel ya gitu. Jadi di sini kita bisa pilih tiga tiga pilihan spesialisasi, linguistik, literatur, sama teaching gitu. Nah Hmm. untuk sekarang ini saya ambilnya linguistik sama teaching. Jadi sebenarnya di sini apa ya namanya, ya bisa bisa memperluas wawasan juga lah. Sebenarnya kan tiga area ini juga udah pernah ada ya di PBI gitu. Maksudnya di PBI juga ada linguistik, ada literatur, ada teaching juga. Cuman PBI karena memang fokusnya di pendidikan gitu, jadi kita dapat banyaknya itu di pedagogi gitu. Nah kalau di sini uh, ya bisa bisa ambil lebih banyak lah untuk di area lain yang selain teaching gitu. Mulainya itu tahun kemarin sih 2020. Jadi sebenarnya tahun 2020 memang bukan tahun yang ideal buat memulai studi ya gitu, apalagi studi keluar gitu. Tapi ya sudahlah, memang begitu, ada kayak emang emang timingnya udah begitu. Jadi ini sekarang masih semester 2, summer semester namanya di sini. Ya, programnya sih total 4 tahun, ya, but we'll see. 4 tahun, 2 tahun, maksudnya 4 semester. Ya, we'll see how it goes. Iya, berarti baru mulai kemarin ya, tahun Baru 2020 pas lagi masa-masa baru pandeminya ya berarti ya Kak. betul, Aduh, betul, berarti betul. tapi udah sempet nikmatin Jerman belum nih Kak? Oh, udah. Jadi Oh, kadang udah. di sini ya jalan-jalan keluar gitu, kadang ketemu teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu sih. Oke, oke berarti sekarang kesibukan Kak Yoel cuma kuliah ya. Ah, kan Kak Iya. Yoel kan lulusan tahun 2016, ke kuliahnya tahun 2020, melanjutkan studinya. Itu kan cukup lama ya, sekitar 4 tahun. Nah, Hmm. kenapa sih Kak baru memutuskan melanjutkan kuliahnya itu di tahun 2020? Mungkin ada seseorang yang memotivasi Kakak, atau ada sesuatu yang memotivasi Kakak yang untuk melanjutkan ke jenjang S2. Mungkin Kakak nih boleh nih cerita-cerita nih. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Eh, Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, sadar nggak sadar tuh keinginan buat studi ke luar negeri ya, itu udah ada dari cukup lama sih, dari sejak S1 di PBI sebenarnya udah mulai ada niatan gitu. Cuman mungkin dulu karena pemikirannya masih agak gimana ya, masih agak takut-takut gitu ya, kayak mikir studi ke luar negeri ya, aduh itu kayaknya tuh sesuatu yang besar banget gitu, aduh kayak nggak mungkin lah, kayak susah lah, ribet lah gitu. Jadi meskipun ada keinginan tapi nggak terlalu digubris gitu, nggak terlalu diladenin. Iya.
akhirnya waktu lulus ya udah mikir ya lulus ngapain ya kerja lah gitu. Oke kerja, bener tadi 4 tahun jadi guru, puji Tuhan masih setia di bidangnya gitu ya. Ya dan selama 4 tahun ini gitu saya ngelihat teman-teman saya gitu ya, saya ngelihat orang-orang, oh mereka itu ya, mereka berani ya gitu untuk ambil keputusan untuk studi lanjut keluar gitu. Ya dan pada akhirnya itu kan semakin hari kok kayaknya dengar kabar semakin banyak gitu ya. Dan ketika saya lihat teman-teman saya itu studi lanjut ya pasti saya ikutan senang gitu. Oh ya, puji Tuhan gitu mereka punya kesempatan untuk studi lanjut gitu. Di sisi yang sama saya juga ngerasa tapi kan lu juga bukannya punya keinginan yang sama ya gitu. Kenapa sih kok nggak coba gitu? Kenapa kok nggak mulai sesuatu gitu? Kayak gitu sih sampai akhirnya di tahun kenapa akhirnya memutuskan studinya itu di tahun 2020 karena ya makin lama makin kuat aja gitu. Makin lama berasa wah keinginannya makin ini nih kok makin pengen gitu ya, kok makin ya makin kuat aja gitu keinginannya. Akhirnya sebenarnya mulai memutuskan oke deh ayo kita studi lanjut dan ayo kita mulai action gitu itu di tahun 2019 gitu jadi pas awal tahun 2019 tahun baru itu akhirnya mantepin niat untuk studi lanjut dan pada saat itu saya mikir kalau mau studi lanjut ya kita nggak bisa cuman bilang mau tapi nggak ngapa-ngapain gitu pasti kita harus ambil tindakan gitu kan harus ada tindakan nyata. Iya, betul. Ya dan akhirnya memutuskan untuk ambil the first step ya in 2019 gitu tahun 2019 saya ambil langkah pertama yaitu dengan cara booking tes IELTS karena itu kan bayar ya gitu jadi kesannya kalau udah booking ya udah harus serius gitu nggak mungkin nggak. Iya. Dan juga mulai reach out ke dosen-dosen di PBI gitu mulai bilang ke beliau-beliau bahwa saya mau studi lanjut minta wejangan lah dari dosen-dosen dan juga tentunya minta surat rekomendasi karena itu dokumen yang dibutuhkan gitu. Dan juga selain ngomong ke dosen juga saya ngomong ke kepala sekolah saya tempat saya ngajar waktu itu karena kan harus ngomong juga ya karena kan namanya mau studi lanjut pasti akan resign suatu saat gitu jadi ngomong ke beliau juga itu sih jadi langkah pertamanya di tahun 2019 dan dari tahun 2019 itu kurang lebih bulan Februari atau Maret 2019 ya dan dari situlah dari Maret 2019 sampai 2020 Oktober jadi kurang lebih 1,5 tahun itu prosesnya itu terus berproses apply ditolak sampai akhirnya ya 1,5 tahun kemudian bisa berangkat gitu inspirasinya sih ya dari banyak inspirasinya datang dari teman-teman saya di PBI juga alumni PBI gitu karena banyak ya gitu alumni PBI yang studi lanjut ke luar negeri dan juga dari dosen-dosen juga gitu. Jadi mereka yang juga memotivasi saya untuk punya makin lama keinginannya mau studi itu makin kuat gitu. Iya, bener banget ya Kak. Berarti semua itu harus dimulai dari niat dan tindakan. Kalau niat doang tapi cuma ngomong doang nggak ada tindakan sama aja bohong kan. Betul, Iya. itu poin. Iya, terus juga nggak usah takut gitu kan. Walaupun udah lulus tahun 2016 nih, terus mau minta rekomendasi dari dosen-dosen PBI itu juga masih open banget ya, masih welcome banget ya Kak ya. Open banget. Dosen PBI itu mereka support banget kalau alumni itu mau studi lanjut. Mereka tuh benar-benar mendorong banget gitu. Dan saya ingat waktu itu karena saya punya mentor SW ya, thesis mentor saya waktu itu kan Mem Lucy ya, dekan FPB. Oh, iya, tahu sendiri kan yang namanya dekan tuh sibuknya kayak apa gitu loh. Tapi waktu janjian gitu mau ketemuan ya Mem Lucy tuh welcome banget gitu. Maksudnya beliau tuh benar-benar spare waktu gitu untuk ketemu sama saya untuk kasih wejangan untuk ya ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya untuk ngarahin juga kira-kira bidang studi mana nih yang cocok yang bagus gitu dan juga waktu minta rekomendasi juga waktu itu dosen PA saya pembimbing akademik saya ya itu Pak Harsono itu juga baik banget ya ampun apa ya maksudnya saya tuh pasti ingat waktu itu balasan WA-nya kalau nggak salah Pak Harsono tuh pas saya minta surat rekomendasi ya beliau tuh bilangnya oh ya
ya pastilah, apa sih yang enggak buat di OL gitu. Maksudnya itu bener kata kamu tadi, maksudnya udah lulus berapa tahun yang lalu, tapi itu masih bener-bener diperlakukan dengan sangat baik gitu loh, seolah-olah kita Iya. tuh masih anak-anak PA-nya beliau gitu. Jadi dosen-dosen PBI itu bener suportif banget, baik kita sebagai mahasiswa maupun kita udah sebagai alumni pun mereka tuh masih bener-bener apa ya, uh, apa sih namanya, bahasanya keibuan dan kebapaannya tuh masih ada banget gitu, masih dapat banget gitu. Masih mau ya merangkul gituan. Bener-bener Nah, gitu, mengampu bener. nah ini jadi motivasi aku juga nih buat nanti ke depannya. Mungkin juga jadi motivasi buat kakak-kakak di sini atau teman-teman di sini yang udah punya niat nih buat melanjutin studinya ke luar negeri. Gak usah takut walaupun udah lulus lama, karena dosen PBI welcome. Welcome Bener. banget. Nah, Kak, kakak kan udah kerja kurang lebih berarti 4 tahun ya, Kak. Nah, Betul. biasanya tuh Kak, orang kalau udah kerja tuh kayak mau lanjutin studi lagi tuh kayak, ah males ah, nanti aja dulu. Terus itu kakak gimana tuh ngerasa ngelawan kayak udah males, udah kayak rasa males, udah nyaman nih jadi guru kayak gitu. Uh, ini menarik ya, siapa sih, mirip pertanyaannya bagus loh. Udah. Gini, kalau dari saya sendiri ya gitu, karena um, saya guru gitu ya, dan yang namanya guru itu kan, untuk menjadi guru itu kan kita perlu punya keterampilan-keterampilan tertentu ya gitu, maksudnya untuk menjadi guru yang Benar. baik gitu ya. Pertama, yang pasti kita butuh punya konten knowledge yang baik terhadap pelajaran yang kita ampu. Dalam hal ini tentunya bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita harus punya pengetahuan yang baik tentang bahasa Inggris karena kita mengajar mata pelajaran tersebut. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan yang baik tentang pedagogi, tentang cara mengajar. Saya ngerasa di Atma Jaya, di PBI, saya udah dipelengkapi begitu rupa gitu untuk paling enggak keterampilan-keterampilan ini gitu. Cuman harus kita sadari gitu ya, maksudnya ilmu pengetahuan itu kan luas banget gitu. Yang namanya Betul. ilmu pengetahuan itu nggak ada apa ya, maksudnya kita nggak bisa berhenti belajar gitu. Maksudnya bahasa Inggris itu batasnya ada di mana kita nggak tahu, karena ini ilmu yang sangat luas gitu. Dan uh, saya sudah dipelengkapi banyak di PBI, tapi harus kita nggak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak area-area juga yang bisa kita explore gitu kan. Maksudnya masih banyak area yang masih bisa kita pelajari, yang juga bisa mendukung kita gitu, maksudnya untuk kita menjadi guru yang lebih baik. Nah, waktu saya jadi guru ngajar gitu, saya ngerasa bahwa kayaknya kok masih ini ya, kok kayaknya gue masih belum mantep nih di bagian ini gitu. Kok kayak gue masih agak belum pede nih kalau megang bagian ini gitu. Nah, jadi sambil jalan gitu, maksudnya sambil ngajar, makin lama tuh makin sadar gitu. Oh iya ya, kayaknya perlu belajar lagi deh. Ini kayaknya bagiannya perlu diperdalam deh gitu. Oh, kayaknya masih perlu latihan begini deh gitu. Nah, dari situ sih maksudnya dengan menemukan hal-hal tersebut akhirnya mulai sadar dia kayaknya emang perlu studi lanjut deh gitu. Maksudnya nggak cukup nih sampai sini doang, kita masih banyak hal yang kita bisa explore di luar sana gitu. Dan itu yang bikin saya jadi itu sih makin termotivasi. Tadi selain dari itu ya, selain dari teman-teman saya yang tadi memotivasi banget gitu studi lanjut, tapi juga dari pengalaman saya sendiri sebagai guru, ya saya ngerasa saya masih perlu dipelengkapi lebih lagi gitu supaya kedepannya jadi Ya. guru yang lebih baik gitu sih. Jadi soal sebenarnya kalau dibilang udah kerja jadi malas lanjut studi, kalau nggak tahu sih ya, kalau in my case saya enggak sih gitu, maksudnya the idea of studying further itu justru malah membuat saya excited gitu. Gitu sih. Berarti benar ya Kak, yang belajar itu bukan harus melulu muridnya, tapi guru juga perlu ya belajar lagi Bener, gitu, lebih bener dalam. guru, bener guru tuh nggak boleh berhenti belajar beneran. Nah, karena kita juga belajar dari murid ya Kak, Betul, ya kan? betul banget, betul Nah, banget. uh, nah ini pertanyaan yang menurutku lumayan menarik nih. Kan Kakak kan lulus SMA itu langsung masuk ke PBI kan? Betul. Maksudnya Kakak emang udah tahu mau jadi guru atau gimana sih Kak? Atau Kakak juga setelah lulus S2 ini tetap mau ngajar juga? Atau mungkin alih profesi gitu? Atau udah cinta banget nih sama ngajar? Mungkin pertanyaan pertama dulu ya dari SMA. Jadi waktu SMA itu saya
saya di IPS dulu, anak IPS nih, bangga banget anak IPS. Hmm. Dan ya kita harus akui lah ya namanya jurusan IPS di SMA itu kan memang lebih terbatas ya untuk kuliah daripada jurusan IPA gitu. Jadi kalau IPS Iya. biasanya kemana sih? Biasanya ke ekonomi, atau bisnis, atau hukum, atau politik, atau sosiologi, dan lain-lain gitu. Cuman Betul. jujur saya agak kurang tertarik gitu ke bidang-bidang tersebut gitu. Maksudnya ke bidang-bidang yang apa ya, maksudnya anak-anak IPS yang mainstreamnya kemana, saya kurang kurang tertarik gitu. Akhirnya mikir-mikir, aduh kemana ya yang bisa gitu. Dan akhirnya timbullah bahasa gitu. Kayaknya kuliah bahasa seru nih gitu. Nah, Hmm. dulu saya nggak tahu ada jurusan namanya tuh keguruan bahasa Inggris tuh nggak tahu gitu. Saya bahkan nggak tahu ada namanya fakultas keguruan tuh, sama sekali nggak pernah dengar pada saat itu. Jadi tahunya kalau bahasa ya kuliahnya sastra gitu kan di PTN-PTN. Nah, Hmm. cuman akhirnya saya baru tahu juga pada saat itu karena saya bilang ke guru-guru saya kayaknya mau kuliah bahasa Inggris nih gitu, mau kuliah sastra Inggris gitu. Nah, akhirnya dikasih tahu, oh itu tuh guru bahasa Inggris kamu, yang pada saat itu guru bahasa Inggris sama saya ya, beliau juga lulusan Atmajaya gitu. Coba dia ngobrol-ngobrol sama Miss ini gitu, karena dia lulusan bahasa Inggris dari Atmajaya gitu. Nah itu pertama kalinya tuh saya dengar tentang PBI Atmajaya, karena guru saya lulusan Atmajaya gitu. Nah akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman saya juga yang akhirnya masuk PBI juga, kita bareng-bareng masuk PBI. Kita ngobrol-ngobrol sama guru bahasa Inggris kita, terus ya beliau cerita-cerita deh tentang PBI Atmajaya gitu. Terus, oh iya kayaknya menarik ya gitu. Ternyata nggak apa ya, maksudnya nggak seperti yang kita kira gitu. Dan ya udah akhirnya singkat cerita ya daftar, diterima dan masuk gitu. Apakah saya mau jadi guru pada saat itu? Dibilang gimana ya? Saya masuk ke PBI Atmajaya tidak dengan intensi untuk menjadi guru, tapi pada saat yang Hmm. sama saya juga I'm not against the idea of being a teacher either gitu loh. Jadi saya open aja gitu, maksudnya karena pada saat saya memilih, ini saya bukan contoh yang baik ya, adik-adik jangan ditiru gitu. Waktu saya milih kuliah itu saya nggak terlalu mikirin karir, ntar karirnya mau ngapa ya nggak tahu lah. Yang penting yang saya pikir pada saat itu cuman saya kuliah, belajar pelajari apa yang saya suka pada saat itu, karena waktu SMA saya suka banget bahasa Inggris gitu ya. Ya udah Hmm. gitu, yang penting kuliah enjoy, ntar karirnya gimana ya belakangan lah gitu. Jadi dibilang Waduh. mau jadi guru pas SMA ya enggak, tapi enggak anti juga untuk jadi guru gitu. Jadi terbuka aja gitu sih. Uh, Terus pertanyaan yang kedua tadi ya, abis master ini mau ngapain? Iya. Uh, Ya rencananya sih mau balik ngajar sih. Mungkin tadi statement kamu strong banget ya, udah cinta banget sama ngajar. Ya probably you can say that. Udah enjoy sih, maksudnya waktu kemarin 4 tahun ngajar itu saya belajar banyak dan saya enjoy banget gitu. Uh, Ketemu murid gitu ya, desain lesson plan, desain aktivitas di kelas itu sesuatu yang saya sangat nikmatin gitu. Ya we'll see what happens. Meskipun balik lagi saya cukup terbuka gitu kalau misalnya nanti ada kesempatan lain mungkin di luar pengajaran yang saya bisa lakukan, ya who knows gitu, bisa jadi. Cuman untuk saat ini sih saya pikirannya orientasinya masih ke ngajar gitu. Terus kayak tadi ada pertanyaan lagi yang tiga apa ya? Tadi kamu menyebut 3 pertanyaan at once, cuman yang terakhir saya agak lupa. Udah kali ya? Eh, udah itu Kak. Aku cuma nanya masih mau S2 itu mau ngajar apa enggak. Berarti Kak Yowel ini kalau misalkan setelah lulus itu tetap mau jadi guru, tapi juga apa tetap juga mau ya kalau misalkan ada peluang untuk Mhm, bekerja di bidang lain. Berarti nggak mhm, menutup kemungkinan nih. Ini keren banget sih benar, menurutku. benar, Ya jadinya nggak ini ya apa fokus ke satu bidang aja. Buat pengalaman juga kan bisa ya Kak ya. betul Nah, banget. oke. Selanjutnya, setelah lulus S1 hingga sebelum lanjut S2, pekerjaan Kak Yoel kan sebagai guru nih, mengajar. Nah, mungkin Kak Yoel boleh nih cerita sedikit Kak Yoel pernah mengajar di mana aja. Terus mungkin selain jadi guru bahasa Inggris, Kak Yoel juga pernah jadi guru yang lain, mungkin guru matematika gitu. Mungkin Kak Yoel boleh cerita nih. Oke. Eh, Sebelumnya saya nggak pernah ngajar matematika ya, karena kalau anak diajar matematika kasihan anaknya gitu. Eh, ini sebut institusi banget atau gimana nih? Pernah ngajar di mananya? Boleh, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi sebenarnya saya udah mulai ngajar itu dari
semester 1 saya studi di PBI. Jadi ini mungkin buat teman-teman mahasiswa PBI juga bisa jadi satu poin yang menarik ya, bahwa ketika kamu masuk PBI itu kamu tuh udah dicari sama employers, khususnya mereka yang bergerak di pendidikan gitu. Jadi anak-anak PBI jangan apa ya istilah, jangan punya self esteem yang rendah karena kalian tuh udah dicari ketika kalian udah jadi mahasiswa PBI gitu. Karena saya udah ngalamin sendiri. Jadi saya dari semester 1 udah mulai ngajar waktu itu di Kumon, itu tempat kerja pertama. Ngajar di situ kurang dari setahun sih, karena di situ banyak koreksinya ya gitu. Sementara kan saya maunya belajar ngajar gitu. Akhirnya tahun selanjutnya saya pindah ke satu kursusan di daerah kota. Di sana cukup lama sih, 1 tahun lebih ngajar di sana. Terus juga saya ngajar lagi di satu tempat kursus itu yang punya tuh dulu mantan guru SMA saya gitu. Jadi mereka punya bimbel, terus mereka ajak saya untuk ngajar bahasa Inggris di sana. Ngajar di sana juga beberapa lama. Baru setelah itu lulus kan. Belum lulus. Akhirnya semester 8 jadi mahasiswa kan udah mulai tesis ya. Udah mulai SW. Yeah. Nah, karena udah tesis kan, waktu kita tesis kan udah nggak ada mata kuliah lagi pada dasarnya gitu. Jadi punya waktu juga punya waktu yang cukup luang juga, akhirnya saya ngajar di IF gitu, di English First. Itu yang ngajak itu teman saya si Adel, nggak tahu nih Adel nonton atau nggak. Halo Adel. Ya itu pertama sih, maksudnya pekerjaan full time pertama yang saya lakukan itu di IF. Jadi saya belum lulus saya udah dapat a full time job as a teacher di IF. Dan di sana jalan kurang lebih 1 tahun juga, dan saya belajar banyak banget di sana. Setelah itu saya ngerasa gini, kayaknya seru ya kalau ngajarnya itu di institusi formal gitu. Karena kan biar bagaimanapun IF itu kan kursusan ya gitu. Iya, betul. Jadi informal gitu. Pengen punya pengalaman ngajar di institusi formal, notabene-nya di sekolah gitu kan. Nah, akhirnya ya udah mulai coba-coba apply ke sekolah, dan apply ke beberapa sekolah, tapi akhirnya memutuskan untuk kerja di BPK Penabur gitu. Akhirnya jadi saya masuk IF itu Januari 2016, ya kan semester 8 2016, lalu saya lulus bulan Juni, lanjut di IF itu sampai akhir 2016, dan akhirnya mulai kerja di Penabur itu awal 2017 gitu. Sebelum mulai ngajar itu, jadi kita ikut training dulu, training guru dari Penabur, internalnya Penabur selama 6 bulan. Akhirnya Juni 2017 itu baru mulai ngajar di sekolahnya gitu. Jadi waktu saya di Penabur, saya 3 tahun total di Penabur, itu saya ngajar di 2 lokasi. Jadi tahun pertama saya ngajar di satu, karena Penabur itu kan sekolahnya banyak ya. Iya, ya. Jadi tahun pertama saya di lokasi A 1 tahun, kemudian tahun kedua saya dimutasi ke lokasi B gitu. Jadi di lokasi B-nya itu 2 tahun. Gitu. Berarti itu sih kurang lebih my TV is all about the teachers. Iya nih, berarti aku lihat-lihat kayaknya Kak Yoel enjoy banget nih ngajar. Ini juga bisa motivasi buat temen-temen mungkin semester awal kayak masuk pendidikan bahasa Inggris belum tentu gue lulus mau jadi guru nih gitu kan, nggak tahu loh gue mau jadi apa. Karena jujur aku juga sering dengar kayak gitu ya Kak dari teman-temanku juga. Nah mungkin ini dari sini Kak Yoel bisa memotivasi teman-teman yang lain juga. Nah, kamu sendiri gimana mau jadi guru? Kenapa Kak? Kamu sendiri mau jadi guru nggak? Aduh, belum bisa jawab pertanyaan itu, serius Kak. Oke. Tapi ini menarik beneran. Ini juga mungkin saya mau sampaikan ya ke mahasiswa PBI khususnya, dan juga ke audiens yang lain gitu. Saya punya teman di angkatan saya nih, angkatan 2012 gitu ya. Kita kan juga sering nanya-nanya ya ke satu sama lain. Lu ntar lulus mau jadi guru gitu. Dan saya inget banget gitu, awal-awal, semester awal gitu ya, banyak banget, bener-bener banyak banget yang bilang nggak mau jadi guru gitu. Tapi sekarang mereka jadi guru gitu loh. Maksudnya they end up being teachers themselves. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah, saya lihat ada satu proses ya, maksudnya ada satu proses yang sangat berkualitas gitulah yang berjalan selama studi di PBI itu, sehingga teman-teman saya awalnya itu benar-benar antipati banget gitu, yang benar-benar nggak mau banget jadi guru. Sekarang mereka bisa menjalani profesi ini gitu loh. Jadi maksudnya PBI itu
sangat apa ya, proses yang menjadi PBI itu benar-benar bisa mengubah pola pikir kita juga mahasiswa tentang profesi guru gitu loh. Kayak gitu sih. Iya Jadi benar. ada apa ya istilahnya? Uh, Poin saya di sini tuh di PBI itu benar-benar kita tuh dikasih lihat gitu ya sisi lain tentang profesi keguruan yang mungkin selama ini orang-orang tuh nggak lihat gitu. Iya benar. Gitu sih. Setuju, setuju. Mhm. Nah, Kak Yoel ini kan juga pernah mengajar di sekolah internasional ya, atau yang sekarang kita sebut itu SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Eh, nah, Enggak untuk sih di nasional. informasi, sorry Kak, Di nasional waktu itu, penambur nasional. Mhm. oh nasional ya, Iya. oke. Nah, berarti kan kakak udah punya pengalaman mengajar ya di Penabur. Nah, waktu itu kakak itu ngajarnya kelas berapa sih Kak? Kayak misalkan SD atau SMP atau SMA, boleh nih ceritain pengalaman kakak ngajar dari tempat kursus kan kayak misalkan anaknya cuma kayak 4 orang, 5 orang, terus kalau kalau di kelas kan lumayan banyak nih. Boleh nih ceritain pengalaman kakak nih kesulitannya apa bekerja Mhm. bekerja di sekolah gitu. Ya, jadi waktu kursus, waktu di IF itu ngajarnya sebenarnya semua level ya. Jadi dari anak yang masih kecil banget, bener-bener kecil nggak bisa Iya. diatur, sampai orang Hmm. dewasa. Uh, dan sebenarnya dibilang kelasnya kecil, nggak juga sih. Waktu saya di IF itu, saya pernah punya kelas tuh, anak-anak ya, itu isinya 12 anak gitu. Aduh itu bayangin, tahu nggak sih, nge-handle 12 anak dalam satu kelas. Pernah juga nge-handle anak kayaknya usia 3, pokoknya anak 3 sampai 5 tahun. Bayangin ya, anak 3 sampai 5 tahun itu 8 tiga anak dalam sampai satu lima kelas. tahun ya. Aduh itu bener-bener migran banget gitu. Tapi saya belajar banyak di situ gitu. Maksudnya waktu di F saya belajar banyak soal classroom management, dan waktu masuk menabur saya ngajar di SMA, di jenjang SMA, jadi kelas 10 sampai kelas 12. Ngajar kelas berapa itu setiap tahun ajaran selalu beda sih. Cuman puji Tuhan saya udah ngalamin semua level gitu. Jadi kelas 10 pernah, kelas 11 pernah, kelas 12 pernah. Ya di sekolah jauh lebih banyak muridnya, karena muridnya jadi waktu itu ya range-nya 32 sampai 40 anak lah satu kelas gitu. Iya. Dan cuman enaknya gini, karena waktu di penabur saya udah fokus di SMA gitu ya, Mas. Istilahnya Iya. umur usia siswanya tuh udah fokus ke SMA aja gitu. Iya. Jadi nggak kayak sebelumnya di tempat kursus gitu yang kita oke, sekarang kita ngajar anak, oke sekarang kita ngajar anak kecil banget, sekarang kita ngajar anak SD, oke sekarang kita ngajar remaja gitu. Jadi ada apa ya, mesti fleksibel gitu. Berubah-ubah. Kalau di sekolah Iya. kan ya udah SMA SMA aja gitu kan. Iya. Iya. Dan saya enjoy sih ngajar SMA gitu, karena uh, anak SMA itu usia-usia mereka itu dinamika sosialnya mereka tuh lagi seru-serunya ya nggak sih? Jadi mereka tuh yang Benar. ya kan, jadi mereka tuh Setuju. pertemanannya yang lagi drama-drama banget gitu, terus kisah cinta mereka Solid-solid juga yang banget lagi ya. drama banget gitu. Iya, jadi dan mereka juga di luar kelas kan mereka yang bisa gaul gitu loh sama sama Iya. guru-guru. Jadi Mhm. seru sih ngajar SMA tuh, seru banget gitu. Saya enjoy banget. Um, Kesulitannya pasti susah lah ya. Bayangin satu orang guru, satu orang kita harus handle katakanlah 35 gitu ya, 35 Hmm. anak dengan kebutuhan yang berbeda, dengan interest yang beda, dengan ya dengan macam-macam, dengan masalah hidup mereka masing-masing gitu ya. Dan dengan latar belakang yang beda-beda gitu, dan kita dalam satu waktu yang sama kita harus membuat mereka tuh bisa fokus, bisa perhatiin gitu ya, bisa tertarik sama pelajarannya kita gitu. Itu ya itu tantangan yang besar banget gitu. Jadi perlu pinter-pinter untuk desain aktivitasnya, perlu pinter-pinter untuk tahu handle anak waktu mereka quote and quote bikin masalah gitu di kelas ya. Iya, iya. Jadi ya itu sih tantangannya. Sebenarnya kalau diceritain itu bakal panjang banget sih. Tantangannya banyak di kelas. Classroom management itu tantangan yang besar banget gitu. Tapi classroom management itu, saya ingat kata-kata Mem Lucy ya, classroom management itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajarin dari buku gitu. Classroom management itu ya benar-benar skill yang diasah terus-menerus dengan semakin banyak kita lakukan ya semakin kita mengasah skill itu gitu. Dan itu memang susah gitu, karena ya gimana sih kita harus handle uh,
35 anak pada saat yang sama gitu. Itu susah Iya. banget. Dan teknik yang kita pakai, misalkan teknik yang kita pakai untuk handle satu kelas gitu ya, mungkin it doesn't work for another class gitu. Jadi misalnya waktu anak bikin masalah Iya, nih di iya. satu kelas, terus kita tahu oke solusinya kayak harus gini. Dan itu berhasil gitu di kelas ini. Tapi waktu itu terjadi di kelas lain, kita pakai solusi yang sama, mungkin itu nggak berhasil gitu. Karena kita berurusan sama manusia gitu, dan yang namanya berurusan sama manusia itu kita butuh namanya people skill. Nah itu sih kesulitannya di situ gitu. Uh, Apalagi anak SMA ya Kak, lagi labil-labilan, ntar lagi nggak mood belajar, jadi kayak males-malesan, terus benar, kadang juga nggak dengerin omongan guru gitu. benar. Ya, Dan gitu deh. yang susah tuh gini, kalau maksudnya bahasa Inggris kan mungkin ya dipikir banyak anak SMA itu kan ya bukan mata pelajaran yang terlalu gimana lah ya, maksudnya bukan mata pelajaran yang terlalu diutamakan gitu. Terus misalkan Betul. habis pelajaran kita nih, mereka ada ulangan, katakanlah ulangan biologi gitu. Akhirnya kita ngajar, itu di atas meja tuh buku biologi semua Buku kebuka biologi. gitu loh. Karena pasti mereka lebih prioritasin itu kan, karena itu kan istilah pelajaran mayor gitu, istilah Iya. istilah kurikulumnya. Nah itu gimana caranya biar kita tuh bisa ambil fokus mereka balik ke pelajaran kita gitu loh. Meskipun mereka tuh habis pelajaran selanjutnya mereka ulangan biologi gitu. Nah itu susah, itu tantangan banget. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu, KWL melakukan apa tuh? Kalau kayak gitu. Balik lagi ke desain aktivitasnya ya, gitu. Karena anak itu akan menikmati dan anak itu akan bahasa Indonesianya engage tuh apa ya? Ya mereka akan engage ketika mereka tahu yang pertama aktivitasnya itu seru, yang kedua aktivitasnya itu bermanfaat gitu, sesuai objektif. Jadi ya itu balik lagi ke pinter-pinternya kita lah gitu, ngedesain kita punya lesson plan gimana, dan pinter-pinternya kita bikin mereka tuh tertarik dengan pelajaran itu gitu. Nah, iya sih bener sih aku setuju pelajaran bahasa Inggris itu bukan yang utama ya, tapi padahal penting juga sebenarnya. Kayak waktu Betul. aku zaman SMA nih kalau boleh cerita ada yang kalau mendekati UN kan biasanya ada pendalaman materi nih. Kan ada Benar. pelajaran IPA kalau untuk biologi gitu untuk yang anak ambil IPA. Dan biasanya tuh kalau bahasa Inggris itu pas pendalaman materi bahasa Inggris tuh kelasnya sepi gitu kayak ya Iya. udahlah jadi malas juga gitu. Bahasa Inggris mah ya udahlah penting gitu-gitu. Nah, Benar. oke nih Kak. Selanjutnya aku mau tanya tentang tuntutan apa aja sih untuk menjadi guru, terus sama keterampilan apa aja sih yang diperlukan gitu sebagai pengajar. Mm-mm. Oke. Yang pertama tadi ya, yang pasti penguasaan materi dari pelajaran yang diampu itu harus banget. Uh, karena apalagi kalau ngajar SMA ya gitu. Anak SMA itu mereka udah bisa menilai. Dan anak SMA itu mereka udah bisa lihat gitu. Oh ini gurunya beneran bisa nggak sih ngajar pelajaran ini gitu. Dan mereka tuh sangat judgmental loh anak SMA itu. Kadang saya dapat cerita-cerita juga gitu. Kadang dari murid mereka cerita soal guru gini 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 gitu. Uh, jadi penguasaan materi itu penting banget. Dan yang kedua itu ya penguasaan pedagogi gitu. Karena ya kita tahu sendiri, saya sendiri ngalamin ya, bukan di PBI, saya ngalamin gitu pengajar-pengajar yang uh, punya expertise yang sangat dalam gitu terhadap satu bidang, mereka punya pengetahuan yang luar biasa tentang satu bidang, tapi waktu disuruh transfer pengetahuan tersebut ke orang lain itu nggak bisa gitu. Jadi mungkin you may be smart, but you may not be able to teach others about that gitu. Jadi Iya orang benar. pintar itu sebenarnya bukan cuma orang yang punya pengetahuan aja, tapi orang pintar ada orang yang bisa mentransfer pengetahuan tersebut ke orang lain dengan cara yang orang lain bisa pahami. Gitu. Jadi keterampilan pedagogi itu penting banget buat guru. Gimana caranya mereka ngajar, gimana caranya mereka atur kelas, gimana cara mereka menghadapi masalah di kelas, itu penting. Dan itu menurut saya juga menuntut yang namanya people skill tadi ya, yang saya udah bilang. People Iya. skill itu penting banget, dan menurut saya ketika kita belajar tentang pengajaran, sedikit banyak kita pasti diasah people skill-nya. Karena kenapa? Karena waktu kita ngajar, ya kita berurusan sama manusia gitu, manusia yang hidup. Dan tahu sendiri manusia itu dinamis, manusia itu bukan mesin. Kalau mesin mungkin
selalu sama gitu ya, kita treatmentnya sama terus, oke mereka akan bekerja dengan cara sama gitu. Tapi manusia enggak gitu. Yang namanya manusia kadang ada capeknya, kadang ada bad moodnya, kadang ada good moodnya gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kitanya juga harus dinamis gitu loh. Kita juga harus fleksibel, kita juga harus belajar empati gitu ya. Mungkin lihat murid-murid lagi down, oh kira-kira ada apa nih gitu. Jadi kita diasah juga terama empatinya di situ. Kita belajar juga untuk ya belajar negosiasi gitu ya, belajar persuasi. Kadang kadang butuh juga loh kita nego sama murid-murid gitu loh, apalagi anak SMA gitu kan. Dan juga selain itu yang juga penting ya adalah pastinya public speaking. Karena yang namanya guru, kita akan bicara di depan sekian banyak murid on a daily basis. Itu setiap hari kita pasti ngomong di depan orang. Jadi keterampilan public speaking itu penting banget. Dan PBI itu melihat ini gitu loh. Maksudnya PBI itu melihat pentingnya public speaking. Makanya ada mata kuliah public speaking juga kan di PBI gitu. Betul, ada. Itu sesuatu yang baik sih. Berarti PBI kan memang udah melihat bahwa keterampilan ini itu dibutuhkan oleh seorang guru gitu. Dan saya belajar banyak semua keterampilan ini juga di PBI gitu. Oke. Tadi tantangan udah kan, berarti sekarang kayak cerita hal yang berkesannya gitu Kak. Mungkin hal berkesannya selama mengajar gitu Kak. Apa ya Kak, sukanya atau dukanya? Boleh nih Kak diceritain juga. Banyak juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Sebenarnya kalau disuruh milih satu momen besar gitu ya yang bikin saya seneng banget, kayaknya susah untuk mikir itu, tapi sukacitanya itu lebih in small moments gitu loh, in small everyday moments. Jadi contohnya ketika kita rencanain satu pelajaran gitu ya, kita bikin lesson plan dan segala macam, dan kita bisa eksekusi lesson itu dengan baik, dan kita lihat respon anak-anak itu juga baik gitu, kita lihat mereka tuh enjoy, menikmati pelajarannya. Itu tuh begitu kita keluar kelas gitu ya, begitu pelajaran selesai kita keluar kelas tuh bener-bener kasih satu apa ya, satu kepuasan gitu loh. Kayak wow, I did well and I'm glad that the students enjoyed it gitu. Itu nggak tahu, mungkin kalau yang belum pernah jadi guru agak susah untuk memahami mungkin ya, tapi itu bener-bener ada kayak satu sukacita yang luar biasa banget ketika kita tuh bisa mengeksekusi satu pelajaran dengan baik dan kita lihat respon dari anak juga baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sukanya itu ya hari guru lah ya. Pas hari guru suka dapet hadiah. Maksudnya bukan hadiahnya sih yang saya yang itu, tapi kesan dan pesan dari anak-anak gitu. Karena kadang-kadang hari guru kan kayak mereka tuh nulis sesuatu ya, mereka kayak nulis kesan tentang kita gitu. Betul. Dan maksudnya kadang mengharukan gitu loh. Bener-bener mereka tuh bisa nulis sesuatu yang bikin kita tuh tersentuh banget ternyata. Oh gitu ya gitu. Maksudnya ternyata tuh mereka punya kesan yang seperti ini terhadap kita sebagai guru gitu. Maksudnya kita sendiri mungkin nggak sadar. Iya. Tapi ternyata waktu mereka menuliskan itu gitu ya di momen hari guru itu tuh sering ya itu sangat mengharukan sih, dan itu sangat menguatkan gitu loh. Maksudnya mungkin kayak kita udah capek, kita udah burn out gitu ya, karena biar bagaimanapun pekerjaan guru itu sangat melelahkan gitu. Tapi ketika kita ngelihat feedback dari anak-anak yang seperti itu, kita tuh sangat dikuatkan gitu. Dan itu salah satu sumber sukacita juga sih sebagai guru. Maksudnya kita tahu bahwa ternyata kita udah bikin semacam impact gitu terhadap hidup mereka, itu tuh satu sukacita yang besar banget. Ini kayak saya ngomongnya agak abstrak ya, mohon maaf ya gitu. Ini saya berusaha membuat kan kita sharing-sharing aja, jadi ngalir aja Kak. Nah, itu kan tadi mengenai tadi kan mengenai anak murid. Nah, sekarang mungkin lebih ke lingkungan kerja nih Kak. Mungkin lingkungan kerjanya bisa diceritain Kak. Mungkin agak gimana atau mereka baik semua gitu, teman-teman kerja Kakak. Kalau lingkungan kerja menurut saya itu pasti beda-beda ya, setiap institusi. Itu tergantung institusi tempat kamu bekerja. Kayak misalkan contohnya waktu saya di Penabur ya, tadi saya udah sebut saya kerja di 2 lokasi. Jadi saya ngalamin 2 sekolah.
dan dua sekolah ini sangat beda gitu loh, in terms Iya. of working environment. Sekolah yang pertama itu sekolah yang udah lebih tua gitu ya, jadi banyak sekali guru senior di sana. Ada juga guru mudanya gitu, tapi maksudnya masih dominannya guru senior. Iya. Sementara sekolah yang kedua itu banyak banget guru mudanya. Jadi guru-guru itu rata-rata kelahiran tahun 90-an juga, jadi satu generasi gitu sama saya. Uh, Sangat berbeda secara lingkungan kerja, tapi dua-duanya punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing sih menurut saya gitu. Kalau dengan guru senior, ya yang pastinya mungkin kalau dibilang apa istilahnya ya, downside-nya gitulah ya. Karena saya guru muda dan gurunya banyak senior, jadi pasti waktu bercanda ya perlu disesuaikan sedikit lah gitu kan. Iya. Maksudnya Iya. ngomong ke guru senior juga pasti perlu disesuaikan gitu dengan tata krama yang Betul. ada. Itu aja sih sebenarnya, not a big deal. Kalau di sekolah yang lebih banyak guru mudanya pasti ya secara apa istilahnya, ya kalau bercanda ya bisa lebih apa ya, bisa lebih keluar lah gitu kan. Maksudnya nggak perlu terlalu ditahan-tahan gitu kalau kita mau bercanda gitu. Tapi Iya. kalau bicara soal belajar dari pengalaman, pasti kita belajar jauh lebih banyak dari guru yang udah senior. Kalau guru yang satu generasi kan istilahnya kita masih belajar sama-sama gitu. Iya, benar. Kayak gitu sih. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Cuman saya sih cukup menikmati di sekolah saya yang terakhir itu ya, yang kedua, karena balik lagi karena teman-teman saya itu satu generasi gitu. Jadi kita punya apa ya? Jadi bercanda ya enak, kita bisa bercanda bareng gitu. Terus kita ke anak-anak juga enak gitu kan, karena kita ke anak-anak kan usianya nggak terlalu beda jauh ya Terlalu gapnya jauh. gitu. Iya, betul, Jadi betul. bisa nyambung ke anak-anak juga, anak-anak bisa gaul ke kita, kita gaul ke anak-anak gitu. Jadi seru sih yang apa sekolah saya yang terakhir itu seru banget gitu. Saya sih enjoy secara working environment. Meskipun ada drama-drama itu pasti ada. Maksudnya kita mau kerja di mana Iya. tuh drama, konflik itu pasti ada and it's normal gitu loh. Jadi ya it's just the way it is. Iya. Aku setuju sih, karena waktu SMA juga aku kalau sama guru senior juga pastinya lebih sopan, terus kayak bercanda juga takutnya dia nggak dapet yang apa maksud aku, Benar, jatuhnya lebih nggak sopan. betul. Tapi kalau sama guru-guruku yang lebih muda gitu, yang usianya nggak beda jauh, itu kita bercanda-bercanda aja Kak. Kayak Bisa kayak lebih misalkan lepas aku kan? disuruh iya koreksi ulangan, terus kadang kalau bercanda kadang suka keceplosan ngomong gua lu, dia juga nggak marah gitu. Iya, iya. Nah, tadi tuh aku kalau nggak salah dengar kakak waktu sebelum apa ngajar di penabur dapat pelatihan ya kak. Betul. Nah boleh diceritain nggak sih kak sedikit pelatihannya itu tentang apa dan untuk apa gitu? Jadi pelatihannya itu pelatihan internal penabur ya. Jadi maksudnya penabur yang organize. Memang jadi mereka rekrut guru baru dan guru barunya itu sebelum istilahnya dicemplungin ke sekolah gitu itu dilatih dulu sama fasilitator yang juga merupakan guru penabur yang rata-rata senior dan kepala sekolah gitu. Pelatihannya tentang apa? Banyak. Jadi yang pasti ada pelatihan dari mata pelajaran gitu ya. Jadi secara mata pelajaran bahasa Inggris itu dilatih. Ada pelatihan pedagogi pastinya banyak banget, topiknya juga macam-macam. Ada juga pelatihan yang sifatnya non pedagogik, jadi lebih ke life skill gitu ya. Ya misalkan habit apa sih yang kita perlu punya gitu untuk kehidupan. Maksudnya nggak cuma buat ngajar aja, tapi buat hidup in general gitu. Terus ada juga pelatihan tentang apalagi ya waktu itu ya, etos kerja, tentang money management, tentang time management, macam-macam sih. Jadi banyak banget gitu. Kalau boleh tahu itu berarti pelatihan dulu ya baru ngajar atau pelatihan sambil ngajar gitu kak? Pelatihan dulu, jadi pelatihan itu eksklusif. Benar-benar kita setiap hari pelatihan, baru selama 6 bulan ya, baru pas mulai Juni awal tahun ajaran itu baru kita ditempatin gitu. Ya untuk ini ya untuk apa namanya bekal kita mengajar Benar, gitu. betul, Nah, betul. aku dari obrolan kita yang udah sekitar 48 menit, aku nih ngelihat kalau passion kakak itu kan emang di dunia pendidikan. Hmm. Hal yang memotivasi kakak untuk menekuni di dunia pendidikan sebagai berprofesi sebagai guru itu, apakah ada sosok yang menginspirasi? Maksudnya lebih spesifik gitu kak, selain teman atau mungkin ibu kakak atau tante kakak gitu yang jadi guru atau emang eh, emang ya baru muncul aja gitu kak?
Eh, ini pertanyaan menarik tapi emang agak susah dijawab ya. Kalau dibilang sosok spesifik mungkin saya nggak bisa sebut nama. Cuman gini, yang saya rasain selama saya kuliah di PBI ya, itu Ya. adalah saya merasa dosen-dosen itu benar-benar menjadi figur, menjadi contoh figur pendidik itu harus seperti apa. Karena selama di PBI, saya merasa saya diperlakukan sebagai manusia oleh dosen-dosen gitu, dan mereka tuh benar-benar nunjukin bahwa ya gini loh, jadi pendidik tuh maksudnya begini gitu. Dan saya secara spesifik mungkin ya, saya belajar banyak dari Bu Lucy sih. Ketika saya SW semester 8 gitu, terus saya konsul sama beliau gitu, saya tuh belajar banyak banget dari beliau. Karena beliau tuh benar-benar nunjukin ini loh pendidik pendidik tuh kayak gini gitu, dan nggak harus selalu dengan cara yang keras gitu, nggak selalu kita yang harus marah-marah untuk ngebentuk gitu, tapi ya dengan komunikasi lah gitu, dengan membuat murid nyaman gitu ya, dengan membuat murid merasa diterima, itu juga merupakan jadi proses dari pendidikan itu sendiri gitu. Jadi ketika saya jadi guru gitu ya, saya ngerasa sedikit banyak itu cara-cara dosen, gimana bahasanya ya. Jadi ketika saya jadi guru, saya ngerasa saya tuh dipengaruhi banget sama dosen-dosen PBI gitu loh. Bagaimana mereka memperlakukan mahasiswa, bagaimana mereka uh, ya handle mahasiswa gitu ya. Jadi itu sih, itu mungkin yang menginspirasi saya gitu untuk terus jadi pendidik, dan juga uh, mungkin inspirasi juga yang pertama ya dari guru SMA saya tadi ya, gitu yang tadi saya ceritain, guru bahasa Inggris SMA saya itu. Karena kenapa? Karena saya lihat beliau itu ya punya ini tadi, punya skill, punya keterampilan pedagogi yang saya mungkin nggak lihat terlalu jelas di guru-guru yang lain gitu. Mhm. Jadi saya lihat, makanya begitu saya tahu gitu ya, oh Miss Miss ini gitu ya, guru guru bahasa Inggris SMA saya itu waktu itu lulusan Atmajaya, lulusan pendidikan, saya makanya ngeh gitu, kayak oh pantesan si Miss ini tuh kalau ngajar tuh selalu well prepared gitu loh. Si Miss ini tuh selalu metode ngajarnya tuh macam-macam, variatif gitu, beda sama guru-guru lain mungkin yang nggak kuliah di PBI atau yang kuliah non pendidikan gitu. Jadi mungkin itu juga sumber inspirasi sih buat saya gitu. Oke, aku juga setuju sih kak yang tadi kakak bilang kalau dosen-dosen di PBI itu apa ya baik-baik banget karena jujur ya waktu SMA tuh aku sering banget diomelin sama guru-guruku. Hmm, Tapi kalau iya, di PBI ini tuh kalau kalau kita ada masalah tuh nggak bakal dikasih tahu ke teman-teman, jadi kayak lebih diajak ngobrol benar, sendiri gitu. Terus ditegurnya itu yang kayak nggak nyakitin hati gitu. Aku betul. setuju banget sih karena itu jadi kayak jadinya kan kalau kalau menurutku kalau orang kalau ditegur sama guru yang kayak langsung to the point depan orang-orang banyak itu menurutku bisa sakit ya, maksudnya kayak aduh Betul, gimana ya besok gue pasti diomelin lagi nih kayak gitu, jadi ini betul. nggak bakal terjadi di pendidikan bahasa Inggris ya kak, terutama Iya, pendidikan karena bahasa Inggris Atma. dosen-dosennya ya tahu pedagogi. Dosen-dosen PBI Ya itu mereka betul. nggak cuma ngajar pedagogi, tapi mereka mempraktekkan itu juga gitu waktu mereka ngajar. Mhm. Hmm. Nah, uh, kalau untuk rencana selanjutnya, Kak Yowel setelah lulus dari S2 ini, Kak Yowel mau langsung ngajar lagi atau udah deh istirahat dulu deh, mau leha-leha dulu deh. Memang pertanyaan soal rencana masa depan itu selalu challenging ya buat dijawab gitu. Eh, Jawabannya sih balik lagi, I'm open to any opportunity gitu ya. Kalau dibilang istirahat dulu sih mungkin enggak lah ya, karena kan pasti sooner or later we will need income to make. Iya, betul. Eh, dan maksudnya kalau emang abis lulus bisa langsung dapat kerja kan ya why not gitu loh, daripada istilahnya kita buang-buang waktu kan gitu. Betul. Uh, Apakah akan langsung balik ngajar lagi? Ya, we'll see. Kalau kesempatannya datang, kalau ada pintu yang terbuka, ya I will do it. Ya, jadi nggak usah nunda-nunda waktu lah ya, Kak ya. Betul, betul. Ya. Nah, Kak Yowel, ada nggak sih pesan-pesan untuk mahasiswa di Indonesia nih, terutama mahasiswa PBI Atmajaya Jakarta yang ingin kuliah melanjutkan studi ke luar negeri? Mungkin bisa juga nih tips and trick-nya nih, Kak. Hmm. Oke, okay. Untuk uh,
untuk kalian yang mau studi lanjut, terutama ke luar negeri gitu ya, kuncinya yang pertama dari saya yang penting tapi sering mungkin orang nggak lihat gitu ya. Yang pertama adalah rajin-rajin research. Yang saya maksud dengan research ini bukan research macam rel gitu yang nulis paper, baca jurnal gitu, enggak, bukan research yang kayak gitu, cuman research tentang universitas tujuan yang mau kalian tuju, universitas tentang program studi yang mau kalian ambil gitu ya. Ya, research tentang beasiswa yang mau kalian lamar, itu semua gitu. Jadi itu karena gini, karena yang saya lihat ya, bukan maksud menjelek-jelekan, cuman ini observasi saya gitu ya, banyak orang Indonesia itu lihat YouTuber misalkan. YouTubernya itu misalkan seorang mahasiswa yang dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Kalau kamu baca section komennya gitu ya, pertanyaan mereka apa sih yang paling sering? Kak, caranya gimana sih gitu? Kak, caranya daftar beasiswanya gimana sih gitu? Kak, gimana sih caranya gini gitu? Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu menurut saya itu pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Karena kenapa? Karena itu harusnya jadi PR-nya kita sendiri gitu loh, yaitu ya kita cari tahu sendiri gimana cara daftarnya, kapan bukanya, syarat-syaratnya apa aja gitu. Itu tuh harusnya PR-nya kita gitu. Jadi itu sih yang pertama tuh research, nggak cuma soal beasiswanya aja tapi tentang universitasnya juga gitu ya. Pelajarin sedetil-detilnya, pelajarin kurikulumnya, pelajarin bahasa pengantarnya gitu, terus pelajarin dokumen yang dibutuhin buat apply apa. Kayak misalnya contohnya saya waktu mau kuliah ke Jerman gitu, saya bener-bener buka kayak hampir setiap hari deh buka semua website univ yang ada di Jerman gitu kan, terus saya pelajarin satu-satu, saya bandingin gitu kan. Dan itu tuh beda-beda gitu loh, maksudnya ketentuannya ada yang beda. Ada misalkan gini, ada program studi yang semuanya fully English taught gitu, jadi full bahasa Inggris pengajarannya, tapi untuk pendaftarannya tetap butuh bahasa Jerman gitu. Mereka tetap minta sertifikat bahasa Jerman untuk pendaftaran. Nah itu kan berarti saya nggak bisa, karena pada saat itu kan saya belum punya sertifikat bahasa Jerman gitu. Sementara ada juga yang kayak contohnya prodinya saya sekarang ya di Jerman ini, mereka program full bahasa Inggris dan nggak butuh sertifikat bahasa Jerman. Nah itu kan berarti saya bisa apply gitu. Nah yang kayak gini-gini loh, maksudnya detil-detil yang kayak gini tuh kita tuh harus pelajarin sendiri, dan itu tuh setiap apa ya, itu akan beda-beda dari satu institusi ke institusi yang lain gitu. Bahkan waktu kita ngomongin satu univ yang sama gitu misalkan ya, satu program studi dengan program studi yang lain itu bisa beda juga gitu ketentuannya. Jadi yang kayak gitu-gitu, detail-detail minor-minor yang kayak gitu-gitu tuh kita harus research sendiri, dan itu harus rajin-rajin. Itu sih mungkin tipsnya dari saya. Tips yang kedua ya pastinya kuasain bahasa asing. Ya sorry gimana? Nggak, lanjut aja nggak apa-apa. Tips yang kedua kuasain bahasa asing, bahasa Inggris itu penting banget. Dan kalau kamu misalkan punya rencana untuk kuliah in a non-English speaking country, like I do, misalkan mungkin ya entahlah, mungkin di Swedia atau mungkin di Jepang atau mungkin di Korea gitu ya, usahain pelajarin bahasa lokal gitu, karena itu akan sangat menolong hidup kamu di sini gitu. Kayak saya di sini gitu ya, dengan bahasa Jerman yang sangat terbatas, banyak banget ngalamin kesulitan gitu. Mau ngapa-ngapain tuh susah, mau ngapa-ngapain tuh jadi aduh, kayaknya harus ada sesuatu yang I need to take care of gitu. But after knowing that I need German to do it, I lose my motivation to do that gitu. Langsung kayak, aduh harus ngomong Jerman ya, males gitu. Jadi kalau kamu bisa bahasa lokal itu, hidup kamu akan jauh lebih gampang itu sih. Ya, I think that's basically it. Pelajaran bahasa Inggris penting banget, dan juga bahasa lokal kalau tujuan kalian bukan English speaking country. Anything else? Bener nih, aku juga setuju sama kakak. Tadi kalau misalkan ada banyak emang di YouTuber itu suka kayak ngasih tahu gimana sih caranya kuliah di luar negeri, dan mereka cuma kayak nanya tips and triknya kak, tips and triknya, dan mereka nggak research gitu. Padahal sekarang lagi zamannya canggih, kalian bisa buka ya dari HP, dari websitenya masing-masing universitas sendiri. Oke. Nah, kan tadi untuk mahasiswa, sekarang mungkin untuk anak teman-teman SMA nih kak yang masih ragu untuk masuk pendidikan bahasa Inggris Unikat Atmajaya Jakarta. Apa nih? Oke. Mungkin balik lagi ke statement saya yang tadi ya, entah
di beberapa menit yang lalu. Gini, untuk teman-teman anak SMA yang mungkin sekarang masih cari-cari jurusan kuliah gitu ya. Mungkin nama pendidikan bahasa Inggris itu sesuatu yang menggelitik ya, sesuatu yang mungkin kurang menarik gitu buat kalian pada saat ini. Mungkin kalian mikir bahwa apaan sih kuliah pendidikan bahasa Inggris, cuma belajar bahasa Inggris doang gitu, gua les juga bisa gitu kan. Tapi percayalah, ketika kamu kuliah gitu ya, ambil satu bidang ilmu tertentu gitu, ketika itu jadi satu major kuliah, pasti kalian itu belajar sesuatu dengan lebih mendalam gitu. Banyak banget hal-hal di PBI yang akan dipelajari yang nggak akan didapetin di kursusan bahasa Inggris. Dan itu kita berdua udah ngalamin lah ya, gitu. Dan juga ketika kamu memilih untuk kuliah di PBI, maka akan ada keterampilan-keterampilan yang akan sangat penting di dunia kerja nanti gitu ya, yang akan terus diasah. Contohnya itu tadi yang saya bilang, people skill gitu. Karena kenapa? Karena di PBI kan kita belajar cara mengajar gitu. Ketika kita belajar mengajar, kita akan diasah people skill-nya secara nggak sadar. Gitu, kita belajar tentang komunikasi, kita belajar negosiasi, kita belajar empati, gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan di dunia kerja itu, yang secara implisit, secara nggak langsung itu diasah di PBI. Dan juga yang penting itu kreativitas. Saya ngerasa banget kreativitas itu diasah banget kan ketika kita harus desain lesson plan, ketika kita harus mikirin aktivitas. Itu kreativitas tuh bener-bener kayak apa ya, dituntut terus untuk selalu kreatif. Dan ini kan satu skill yang penting banget gitu di dunia kerja. Jadi whether you want to be a teacher or not gitu, it doesn't matter. You will need these skills, and these are the skills that you can actually improve when you study in PBI gitu. Betul. Dan juga kalau bicara soal employment, saya juga tadi udah mention gitu ya, ketika kamu masuk PBI, ketika kamu jadi mahasiswa PBI itu basically you are sought by employers. Pada dasarnya kamu tuh udah dicari sama employer, karena banyak banget tempat kursus, banyak banget lembaga-lembaga pengajaran bahasa Inggris yang cari guru gitu loh, dan they don't mind hiring students gitu. Mereka mau hire mahasiswa gitu. Dan ini mungkin sedikit itu ya, sedikit apa, maksudnya mohon maaf nih ngomongnya kepanjangan. Cuman nggak apa-apa. Iya. Cuma tadi kan saya udah saya kerja di beberapa lembaga institusi non formal ya selama kuliah. Dan dari satu tempat ke tempat lain, itu semua bos saya itu satu suara, semua ngomongnya tuh sama. Pokoknya saya kalau hire guru maunya dari Atma Jaya gitu. Dan ini bukan saya ngomong, ini beneran my previous employers, they said that gitu. Mereka tuh selalu gini, Yoel kamu ini enggak sih, kamu kalau ada temen dong yang mau ngajar, kasih tahu saya gitu, karena saya butuh guru gitu, dan saya maunya dari Atma gitu. Mereka tuh ngomong gitu beneran, dan itu nggak cuma satu bos saya doang, bener-bener kayak hampir semua tempat kerja yang pernah saya itu ya, yang mereka tuh ngomong hal yang sama gitu. Jadi mahasiswa Atma Jaya tuh dicari banget, mahasiswa PBI Atma Jaya tuh dicari banget, apalagi kalau kamu mau ke pendidikan gitu. Gitu sih. So the career path is basically very promising in PBI. Ya, benar. Berarti nggak usah takut ya masuk PBI Atma Jaya Jakarta ini, karena semua skill bakal diajarin, mulai dari public speaking, pedagogi, dan semuanya bakal diajarin. Nah, Kak Yoel, karena kita sekarang udah di penghujung acara nih, aku mau ngucapin makasih banyak-banyak ke Kak Yoel sudah mau meluangkan waktunya, apalagi masih pagi ya di sana, udah mau nih berpengalaman cerita sama aku, sama teman-teman online kita juga nih di sini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu nih Kak, terus ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Iya. Nah, thank you juga Lulu. Terus thank you juga buat teman-teman yang ini tulis di komen, sorry nggak digubris ya, karena kita kasihkan ngobrol. Thank you semuanya. Nah, ya aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton selama kurang lebih 1 jam ini. Gimana nih teman-teman, masih ragu kuliah di program studi Bahasa Inggris Atma Jaya? Nah, teman-teman nggak usah ragu lagi ya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman boleh nih cari informasinya di website Atma Jaya, yaitu di www.atmajaya.ac.id. Teman-teman juga di sana juga banyak nomor-nomor yang tertera dan teman-teman bisa hubungin. Jadi dari rumah aja ya teman-teman, karena lagi masa pandemi kayak gini. Nah, oke, teman-teman, karena waktunya udah habis, aku Luluk dan Kak Yoel
kita pamit undur diri. Semoga kita semua bisa ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan jangan lupa tonton episode PBI in 60 Minutes di episode selanjutnya. PBI in 60 Minutes, you can be anything. See you. Bye, see you.